finalis Ramadan yang mudah-mudahan Allah terima semua amal solehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah al-wahid al-qahar al-malikul jabbar, Allahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhir nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita awali sama-sama dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pagi ini kalau Allah mengizinkan kita akan tadabbur Al-Quran daripada ayat ke-77. Mari kita buka bersama, nanti juga kita lihat bagaimana tafsir ulama tentang ayat ini. Quran surah Al-Qasas ayat ke-77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallah. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Al-ayah. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Poin yang pertama dalam ayat ini Allah langsung to the point membahasakan untuk kita semua jemaah. Dan carilah negeri akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kalian di dunia ini. Maknanya para ulama diantaranya seperti dalam tafsir Muyassar, carilah oleh kalian pahala negeri akhirat pada apa yang Allah berikan kepada kalian dari harta benda yang Allah titipkan, dengan mengamalkan ketaatan melalui harta itu, dari kekuasaan yang Allah amanahkan dengan kekuasaan yang kau sedang diamanahkan kepadanya untuk taat kepada Allah, dan dari semua kesenangan dunia gunakan dengan yang halal tanpa berlebih-lebihan. Ini tafsir Muyassar tentang ayat wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Hadirin, kalimat berikutnya ini yang unik, yang nanti menjadi rahasia kebahagiaan hidup seorang muslim, apalagi ketika dia sedang memasuki di waktu-waktu terbaik 10 hari terakhir bulan Ramadan. Allah berfirman, wala tansa nasibaka minat dunia. Kejar akhirat tapi jangan lupa dunia. Ayo berburu kebaikan tapi jangan lupakan bagianmu tentang dunia. Seolah Allah berpesan jamaah, hai hambaku, aku ciptakan engkau dengan semua elemen yang ada di tubuhmu, dengan semua rezeki yang aku nikmatkan, aku titipkan kepada engkau dalam berupa nikmat-nikmat itu. Tujuannya agar engkau tunggangi semuanya meraih negeri akhirat. Tapi karena kamu masih hidup di dunia, jangan lupakan bagian dunia yang masih ada dalam genggaman. Boleh kaya raya, Islam gak pernah melarangnya.
Boleh hidup cukup, bahkan lebih daripada cukup. Islam juga gak pernah melarangnya. Boleh kita memiliki sesuatu yang agak cukup lumayan nyaman, agak cukup lumayan berharga. Islam juga gak pernah sedikit pun melarangnya. Boleh kita kaya raya, boleh kita berkecukupan, boleh kita berilmu silahkan, boleh kita berbuat segala macam atas nikmat yang Allah telah berikan. Tapi pastikan yang diperbuat adalah amal solih yang ditunggangi semua kebaikan itu untuk meraih negeri akhirat. Jemaah, pesan apa yang barusan Allah firmankan? Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, seolah Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi mengingatkan, ayo fokus kamu kejar akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu dunia ya. Artinya pun kalau kita nggak dapetin dunia, nggak ada kekecewaan yang mesti dikhawatirkan jemaah. Kalaupun kita nggak kaya raya, nggak ada kekecewaan yang mesti dikhawatirkan. Kalaupun kita belum dapat gelar-gelar tertentu, nggak ada kekecewaan yang mesti dikhawatirkan karena fokus utamanya adalah negeri akhirat. Berapa banyak orang yang terlihat, mohon maaf, miskin di dunia tapi ternyata kaya di akhirat. Berapa banyak di antara kita yang mungkin secara ilmu akademis, gelar, SOS, MAG, doktor, profesor, mungkin ada orang yang gelarnya nggak setinggi itu tapi amal akhiratnya boleh jadi melampaui yang bergelar. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang boleh jadi secara fisik lebih bertenaga tapi secara pahala ternyata tidak lebih bertenaga daripada seorang kakek yang sudah senja usianya tapi tetap semangat menunaikan 10 hari terakhir Ramadan-Ramadannya. Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Kalau dibahasakan lebih sederhana lagi, kalau kalian mau naik ke gunung, bawa semua peralatan gunung. Ini mie instannya jangan lupa. Artinya kalau mie instannya tertinggal, kita tetap bisa naik gunung atau enggak? Bisa. Karena ini opsional. Mau dibawa silakan, enggak dibawa silakan. Tapi utamanya wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Lalu dikatakan juga dalam tafsir Al-Mukhtasar, dan mohonlah kepada Allah pahala kehidupan akhirat terkait harta yang Allah karuniai kepada kalian dengan cara menginfakkannya di jalan Allah, dengan cara jangan kalian menjadi orang yang berlebihan daripada harta yang Allah titipkan. Makan, minum, berpakaian yang halal, nikmati yang halal tanpa berlebih-lebihan dan tidak sombong. Ini dalam tafsir Al-Mukhtasar Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Tadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, harta gunakan untuk tolong agama Allah. Kebaikan apa yang hari ini ada dalam genggaman, tunggangi semua untuk raih ridhonya Allah. Waktu itu ada seorang pemuda tinggal di sebuah apartemen jemaah. Dia lagi party sama kawan-kawannya. Dia narkoba, dia mabuk. Situ juga party-party yang isinya bermaksiat kepada Allah. Dia melakukan apapun yang sesuai dengan hawa nafsunya. Karena berisik, tetangga apartemennya berusaha datang ke rumah tetangganya tadi yang lagi party. Lalu tetangga apartemennya bilang, siapa yang ada di dalam kamar ini? Hur am abdun? Hur au abdun? Orang merdeka atau hamba? Ternyata orang yang di dalam yang lagi pesta itu berpikir. Maksud pertanyaan dari si penanya ini, apakah orang yang merdeka ataukah hamba sahaya? Lalu dia jawab, hurun. Oh, kami ini orang merdeka. Lalu kata si penanya tadi, tetangga kos-kosannya atau tetangga apartemennya, dia bilang, oh benar, sodakta, kamu benar kalau kamu orang yang merdeka. Karena abdun, yang namanya seorang hamba, pasti dia akan mentaati semua titah-titah Robnya dan dia akan taat kepada Robnya. Sedangkan orang yang merdeka, dia bebas berbuat apa saja,
mau berbuat zina ataupun yang lainnya, dia terserah bebas berbuat apa saja. Ternyata beliau ini jamaah yang dirahmati Allah menegaskan bahwa kalimat pertanyaan itu bukan tentang orang merdeka atau hamba sahaya. Maksudnya apakah dia adalah orang yang merdeka di sini, maksudnya apakah dia adalah Tuhan ataukah dia hambanya Tuhan? Apakah dia adalah seorang pencipta ataukah dia yang diciptakan? Sehingga membuat orang ini tersadar jamaah, sedangkan dia lagi bermaksiat kepada Allah, lalu dia disadarkan dengan kalimat abdun, kami semua ini hambanya Allah. Hambanya Allah yang gak boleh bermaksiat kepada Allah, hambanya Allah adalah seorang hamba yang selalu dekat dengan Allah. Harusnya sebagai seorang hambanya Allah, dia taat kepada Allah apapun yang dia lakukan, apapun yang Allah titipkan. Jangan sampai digunakan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Gak ada waktu yang tersisa kecuali ayo bersama-sama kita kejar negeri akhirat. Dunia akan pergi, kita tinggalkan. Hari ini kita ditinggalkan oleh pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Ditinggalkan oleh kakak dan adik kita. Mungkin kakak kita lebih dulu pulang ke pangkuan Allah, atau bahkan adik kita lebih dulu pulang ke pangkuan Allah. Tapi tegaskan pada diri kita bahwasanya perpisahan dunia ini adalah perpisahan yang sementara. Besok, lusa kita akan berjumpa pada perjumpaan yang lebih abadi selama-lamanya. Fil akhirah, daral akhirah. Pernah suatu ketika seorang ulama melihat anaknya terpukau dengan silaunya dunia. Wah, bagus ya ayah. Lalu seorang ulama ini bilang kepada anaknya, anakku sayang, coba ulangi kata-kata ayah. Terus anak ini didikte sama ayahnya. La aisha illa aishul akhirah. La aish, tidak ada kehidupan illa kecuali aish akhirah, kecuali kehidupan di negeri akhirat. Betapa singkatnya hidup ini, bahkan dulu ada orang yang paling powerful berkuasa, sekarang pun sudah tidak lagi. Dulu ada orang yang paling kaya raya, sekarang pun tidak lagi. Dulu ada orang yang tampan rupawan wajahnya, cantik jelita, lalu kemudian dia adalah orang yang masih muda, sekarang sudah tidak lagi. Dan kita sedang menuju perjalanan itu jemaah. Dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang kedua, mohon maaf, kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah memberikan perumpamaan kepada kita. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, alangkah jauhnya perjalananku nanti dan alangkah sedikitnya bekal yang aku miliki. Bekal kita masih sedikit jemaah, termasuk yang berbicara. Mungkin bahkan bekalnya jamaah lebih banyak daripada yang berbicara. Yang berbicara masih sangat terbatas bekal-bekalnya. Sedangkan jamaah yang mendengarkan sudah jauh lebih banyak. Kadang boleh jadi jamaah itu bisa jadi punya potensi pahala lebih dahsyat. Sholat yang lebih khusyuk. Saat bacaan imam yang bagus, jamaah boleh jadi dapatkan perasaan sholat lebih khusyuk karena bacaan imam yang bagus. Saat jamaah mendengarkan tausiah, boleh jadi jamaah lebih tergugah. Sedangkan yang tausiah sudah setiap hari dia bicara, jadi itu biasa, kerasa dalam jiwanya. Sedangkan yang mendengarkan pertama kali itu membuat jiwanya tergugah dan dia langsung bergegas. Sedekah, pagi ini juga langsung sedekah. Berbuat baik ini, pagi ini juga berbuat baik ini. Iktikaf, ayo terus kemudian berbondong-bondong beriktikaf. Tapi untuk yang berbicara belum tentu. Kadang bahkan peserta sama panitia kira-kira lebih menikmati siapa jemaah. Kalau ada sebuah acara, ada panitia, ada peserta. Kira-kira yang menikmati panitia atau pesertanya? Pesertanya. Yang biasanya repot siapa? Panitianya. Yang gak bisa menikmati tidur dengan nyenyak, panitia atau peserta? Panitianya. Ngalamin nih mas. Waktu kemarin acara Mafcam ini, kita camping di luaran sana, ada api unggunnya dan segala macam. Yang paling repot peserta atau panitia? Yang repot panitia.
Peserta tinggal duduk manis, ayo udah disiapkan. Yang bingung harus gimana cateringnya datang belum? Ayo kalau mau ngambil di mana? Ini airnya kurang, tolong belikan. Ini ada peserta yang butuh sabun, gak bawa sabun, tolong dong disiapkan. Itu sabunnya habis, tolong dong direfill. Ini tolong dong, akhirnya belum lagi parkiran, ayo dong. Hadirin, bersyukurlah kalau hari ini kita sudah di-provide Allah. Hambaku sayang, aku provide untukmu. Kamu gak usah sibuk-sibuk, nikmat aku berikan. Rezeki aku fasilitasi. Kamu punya anak-anak soleh solihah sudah aku beri. Kamu sudah punya ini dan itu. Kalau yang lain tinggal di bawah jembatan, aku karuniakan kepadamu sebuah rumah walaupun mesti harus ngontrak pada awalnya. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hambaku sayang, kejar negeri akhirat. Hambaku yang kucintai, aku fasilitasi semua keperluan hidupmu, tapi kamu kejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia tetap jangan kamu lupakan, tapi fokusmu adalah negeri akhirat. Saya itu tahu persis jemaah. Saya tinggal di sebuah desa di Meruyung, Limo, Depok. Itu kampungnya orang tua saya, maksudnya orang tua saya tinggal di sana. Kami kecil dan besar di sana. Sekarang KTP udah KTP Garung, udah sejak 2017 bulan November KTP-nya KTP Garung, KTP Wonosobo. Tapi dari masa kecil, remaja, sampai bahkan nikah 2 tahun pun kami pernah sempat tinggal di situ. Dan kami kenal ada seorang Pak Haji. Biasanya beliau tuh kemana-mana nyetir sendiri. Satu ketika Ramadan agak berbeda, beliau bawa supir. Kami bertanya, Pak Haji, biasanya nyetir sendiri Pak Haji? Tumben ini bawa supir. Iya Mas Irfan, ini kan Ramadan. Saya pengen bisa baca Quran dalam mobil. Gak sibuk mikirin macetnya jalan. Oh iya Pak Haji, dalam hati saya luar biasa ya. Untuk meraih keutamaan baca Quran di bulan Ramadan, mobil khusus 10 hari terakhirnya beliau siap menggaji seorang driver untuk menyetiri beliau kemana-mana supaya gak ketinggalan baca Al-Quran. Uniknya lagi tetangga kami ada orang Surabaya, ada orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur ya jemaah. Depok Jawa Timur kan naik pesawat kalau mau cepat. Kalau jalur darat agak lumayan jauh dan panjang. Apalagi kalau 10 hari terakhir Ramadan, jangan harap jalanan akan sepi seperti selain Ramadan. Biasanya mudik itu animo yang sangat besar. Apalagi untuk orang yang dari ibu kota mau pulang ke tanah halamannya. Betul? Ibu kalau sekarang Wonosobo Jakarta sepi. Karena saya tahun lalu lebaran di Jakarta, tempat orang tua saya. Di Meruyung, Limo, Depok. Tahun lalu saya lebaran di sana, kami pulang ke sana sepi, tapi jalan dari Jakarta ke sini rame. Jadi beliau itu beli tiket pesawat satu keluarga. Biasanya kalau mudik pakai kendaraan pribadi, tapi di luar Ramadan. Khusus 10 akhir Ramadan mau mudik, beliau pesan tiket pesawat. Lupa, bukannya kalau tiket pesawat itu 10 hari terakhir itu pasti mahal ya? Iya dong. Loh Pak Haji gak apa-apa? Loh gak apa-apa. Yang penting saya punya waktu kesempatan untuk sholat tarawih. Allahu Akbar. Gak apa-apa saya bayar pesawat 3 kali lipat. Yang biasanya mungkin Jakarta, Surabaya misalnya 600, 700, 900. Gak apa-apa beliau bayar 2 juta. Berapa? 9 kali 3. 2.700.000, nggak apa-apa. Bayar 2.700.000 nggak apa-apa. Atau bayar 2 juta lebih per orang yang harus cuma 750 atau sampai 900, nggak apa-apa bayar 2 sampai 3 kali lipat. Apa jawaban beliau? Alasannya cuma satu, yang penting saya tidak ketinggalan sholat tarawih. Allahu Akbar.
Jamaah, para finalis-finalis Ramadan, ketahuilah saat Allah jumpakan kita 10 hari terakhir nih, besok jemaah saat Anda, saya, kita semua wafat akan sangat kita rindui. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Mau ngapain? La'alli a'mal. Ya Allah, mudah-mudahan aku beramal salihan, amal saleh yang dulu aku ingin dan damba-dambakan untuk melaksanakannya. Fima taroktu, atas apa yang dulu aku sempat tinggalkan. Dulu engkau jumpakan kepada kami ya Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi sayangnya aku sia-siakan itu ya Allah. Dulu engkau jumpakan kami 10 hari terakhir Ramadan ya Allah, tapi sayangnya engkau saat engkau berikan itu kami tidak menyambutnya dengan baik ya Allah. Engkau beri kami 10 hari terakhir Ramadan, tapi sayang ya Allah kami tak bergeming, tak beranjak kami dari kasur kami. Yang tadinya nyaman, kami sekarang gak mau untuk meninggalkan kenyamanan itu, sehingga malam-malam yang meskinya berlalu dengan indah kami skip dan kami abaikan begitu saja. Hadirin, Sya'ban ngasih masih merasa menyesal. Sya'ban ngasih. Andaikan lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Begitu ditanya, kenapa andaikan lebih jauh? Karena Sya'ban pernah menggandeng tangannya orang yang buta untuk sholat subuh. Ternyata jarak dekatnya diganjar Allah besarnya pahala yang dahsyat luar biasa. Sya'ban sampai mengatakan, coba saya gandeng tangan laki-laki buta ini ke masjid, perjalanannya lebih jauh dari perjalanan sebelumnya. Andaikan yang baru, kenapa? Sya'ban pakai 2 jaket. Yang di luar jaket lama, di dalam jaket barunya. Ada orang kedinginan, Sya'ban lepas jaket lamanya, dikasih kepada orang yang kedinginan. Ternyata sudah memberi pun Sya'ban masih nyesal. Kalau jaket bekas aja pahalanya seperti ini, apalagi jaket baru. Andaikan semuanya, pernah datang yang meminta-minta kepada Sya'ban, lalu dipotong bagi 2 rotinya, setengah buat orang itu, setengah buat dirinya. Jelang wafatnya Allah tampakkan besarnya pahala. Sya'ban mengatakan, andaikan semua roti yang aku berikan Allah. Kita hari ini udah itikaf, tapi besok akan datang penyesalan-penyesalan. Tahu gitu sedekah ya. Udah sedekah, tahu gitu lebih besar nominalnya ya. Udah baca Quran 1 juz semalam, tahu gitu semalam 3 juz ya. Udah 3 juz, terus begitu jamaah. Sampai bahkan kata Nabi dalam hadis Muslim dengan sanad yang sahih, orang yang wafat dalam keadaan mati syahid ditanya sama Allah, wahai fulan, apa yang kamu inginkan setelah engkau wafat dalam keadaan syahid? Lalu beliau katakan, ya Allah, sungguh hamba ingin kembali ke dunia. Lalu engkau izinkan kami berperang, berjihad di jalanmu. Lalu kami terbunuh lagi ya Allah. Lalu engkau bangkitkan lagi ya Allah. Lalu kami terbunuh lagi di medan jihad ya Allah. Dan itu yang mereka inginkan. Mereka ingin mengulang episode-episode amal solih, bahkan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, jamaah yang kami muliakan, finalis-finalis Ramadan, wajar kalau mungkin hanya segelintir. Kalaulah 1 Ramadan kemarin ramai, penuh, sesak, sampai di depan sini ada teratak. Masih ingat ya? Sampai ketika berbuka puasa harus berapa kali mas sholatnya? 2 kloter, sampai 2 kloter. Masjid ini gak muat, masjid sebesar Muhammad Al-Fatih dengan seizin Allah gak muat, sholat maghribnya 2 kali. Coba bayangin jemaah. Wajar kalau terus kemudian pelan-pelan satu persatu mengalami kemajuan. Makin apa yang maju? Softnya. Gak apa-apa jemaah. Berbaik sangkanya kita, mudah-mudahan beliau sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Insya Allah positif semuanya insya Allah. Tapi ingat selalu yang namanya final tidak banyak. Babak penyisihan sepak bola 32 negara bertanding. Perempat final 8 negara bertanding. Begitu masuk babak final, berapa negara yang bertanding di babak final? 2.
Perempat final 8 negara. Semifinal 4 negara. Masuk babak final 2. Awal Ramadan penyisihan 32 negara bertanding. Masuk perempat final 8 negara bertanding. Masuk semifinal 4 negara. Masuk final tinggal berdua. 2 negara. Negara A dengan negara B yang dia bertanding. Hadirin, selamat bertanding jemaah. Ini waktu-waktu kita untuk bertanding. Dan Nabi pernah ditanya sama seseorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami menjumpai malam-malam Qadar? Apa yang harus kami baca ya Rasulullah?" Lalu Nabi pun menjawab dalam hadis Tirmidzi, kata Nabi, perbanyak oleh kalian membaca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf. Engkau mencintai memberi maaf, maka maafkanlah semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Hadirin, jangan lupa tugas kita adalah kejar akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Pikirkan nasibmu di dunia. Apa kata para ulama? Boleh berkarir, meraih kekayaan, jualan, online shop, TikTok shop, toko hijau, toko oren, atau apapun, boleh. Tapi jangan lupa akhirat. Silahkan kaya, silahkan berilmu, silahkan bergelar, silahkan berkuasa. Tapi jangan lupa sholat ditunaikan, sedekah diamalkan, berbuat baik banyak-banyak sebagai bekal berpulang. 10 hari terakhir aku beri kesempatan kepadamu untuk kamu meraih ampunan-ampunan dariku. Apa yang mau kamu pakai? Datang ke rumahku, hilangkan kenyamanan yang sementara ini aku berikan, lalu aku gantikan dengan yang lebih baik. Semalam Ustadz Ferry menyampaikan, bukan ka'alfi syahr, bukan sama seperti 1000 bulan. Bukan, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Khairun, lebih baik. Dan lebih baik kata para ulama tidak pernah terkenal batasan berapa Allah hendak berikan. Lebih baik dari 1000 bulan, itu artinya bisa jadi Allah mau beri 2000 bulan, 3000 bulan, 10.000 bulan, 100.000 bulan, 1 juta bulan. Bayangkan kalau malam Qadar itu yang lebih baik daripada 1000 bulan, ternyata Allah karuniai 1 juta bulan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kira-kira seolah kita lagi ibadah 83.000 tahun Allah. 83.000 tahun loh jemaah. Ada umur yang sampai 83.000 tahun? Gak ada. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Ayo kejar akhirat. Tunggu apa lagi jemaah? Sekarang waktunya 10 terakhir. Kalau ada harta yang hendak dijadikan harta terbaik, keluarkan di 10 hari terakhir ini. Kalau ada bacaan Al-Quran yang mau jadi bacaan Quran terbaik, baca di 10 hari terakhir ini. Kalau ada ilmu yang jamaah mau agar ilmu ini bermanfaat, keluarkan ilmu terbaiknya di 10 hari terakhir. Kalau jamaah mau share postingan, uploadan, WA story, Instagram story jamaah,
bernilai dengan 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada itu, upload sekarang juga. Uploadannya lebih baik daripada 1000 bulan. Sholatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Membuka puasakan orang itikaf lebih baik daripada 1000 bulan. Menyediakan makan sahurnya lebih baik daripada 1000 bulan. Matras kasurnya yang disiapkan lebih baik daripada 1000 bulan. Cemilan yang dimakan ba'da tarawih lebih baik daripada 1000 bulan. Indomie yang diberikan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Air putih yang disediakan di pojok sana tuh Kangen Water atau apa segala macam lebih baik daripada pemberian itu 1000 bulan yang lain. Hanya ada kesempatan di 10 hari terakhir. Jamaah, saya kasih analogi. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau Allah menawarkan, bukan sebentar, analoginya manusia dulu aja. Kalau misalnya masjid, misalnya ya jemaah, Masjid Muhammad Al-Fatih menawarkan, Ibu, Masjid Muhammad Al-Fatih menawarkan, Ibu kerja di sini 10 hari aja, kerja di sini 10 hari aja, tapi dapat gaji untuk 100 tahun kerja. Kira-kira yang datang ngelamar kerja di Masjid Muhammad Al-Fatih sepi atau ramai kira-kira? Waduh. Bukan bludak lagi jemaah. Mungkin orang bunuh-bunuhan kali biar mau kerja di sini hadirin jemaah. Overload. Ibu-ibu silakan, kerjanya ngapain? Bersih-bersih masjid. Kerjanya ngapain? Baca Quran, sholat. Dah 10 hari aja tapi digaji per bulan 1 juta. Kali 12 bulan 12 juta. Setahun 12 juta, ibu dapat 100 tahun. Berarti dapat berapa? Kok 120 sih? 12 juta 1 tahun. Iya kali 100 berapa? Berapa? 1,2 miliar. Bayangin, kalau ditawarin, Ibu kerja di Masjid Muhammad Al-Fatih, Mas kerja di Masjid Muhammad Al-Fatih, di sini cuma ngapain? 10 hari tok kerjanya tuh, kamu kerja 10 hari doang, tapi dapat gaji, misalnya digaji 100 tahun. 10 hari kerja dapat gaji 100 tahun. 1 tahunnya 12 juta kali 100, 1.200 juta atau 1,2 miliar. Mau apa mau? Ya mau jemaah. Langsung lari, tolong Mas Rizky. Mas punya orang dalam gak Mas? Tolong dong Mas. Please ini saya pengen dapat nih Mas. Mas Ilham bisa gak punya orang dalam? Saya pengen kerja nih bener. 10 hari tok toh? Iya 10 hari tok. Gaji 1,2 M. Bener 1,2 M. Ayolah tolonglah orang dalam. Bu saya bayar 100 juta siap. Siap gak kalau dapat gaji 1,2 M. Kerja 10 hari tapi bayar 100 juta. Ya. Dia bayar 100 juta pun dapat 1,2 M. Ibaratnya 1,2 ibaratnya 100 juta itu adalah modal. Saya harus modalin apa sih? 1,2. Saya harus modal berapa sih? 100 juta. Ngasih itu orang-orang yang ngantri biar nggak daftar ke sini. Yang penting bener ya dapat 1,2 M. Pak, udah tutup Pak. Ini saya yang mau masuk soalnya ini Bapak nih 100 ribuan satu-satu. Yaudah pulang misalkan. Mungkin dia akan berkorban jemaah untuk mendapatkan 1,2 miliar. Sayang 1000 sayang. Kadang untuk akhirat seperti seolah kita biasa aja. Oi hambaku, tolong ya kamu ibadah 10 hari aja. Gak lama-lama. Kamu tinggalkan kenyamananmu sebentar. Aku tahu kamu punya fasilitas tapi sebentar kamu sabar. 10 hari aja gak lama-lama. Aku tahu kamu punya kasur yang nyaman, tapi 10 hari aja ya. Aku tahu hidupmu biasa bergelimang, tapi 10 hari aja ya sabar. 10 hari aja, 10 hari. Allah kasih pahala yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Itu tuh kayak kita cuma kerja 10 hari,
Yang tadi saya bilang digaji 1,2 M. Siapa yang nggak mau? Yang ngomong aja mau. Siapa yang nggak mau jemaah? Tapi sayangnya pahala itu kan nggak terlihat oleh mata. Karena kalau mata kita bisa melihat besarnya pahala, orang rebutan jemaah. Soft 1 dapat apa kalau soft 1 sholat Jumat kata Nabi? Unta. Soft 2 kuda apa sapi apa lembu? Soft 2 lembu, soft 3 kambing atau domba dan seterusnya. Kalau orang yang datang melihat unta yang hari ini rohilah misalkan dihargai 100 juta misalkan. Setiap yang sholat di soft 1 100 juta. Gak ada soft 1 yang sepi jemaah. Allahu Akbar walillahilhamd. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Allah minta kita kejar akhirat. Hai hambaku, ayo kejar negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu dunia jangan dilupain. Kalau dapat nikmatin, nggak dapat ya jangan salahin Allah karena Allah sudah menakar tidak mungkin tertukar. Tapi kamu kejar akhirat. Dan hadirin, emang jamaah mau berapa lama sih di dunia? Ibu-ibu mau berapa lama di dunia kira-kira? 200 tahun kira-kira mau? Mau Bu 200 tahun? Nggak mau? Loh kenapa Bu? Kenapa ibunda? Udah gak bisa gerak lah. Ibunda, mas, abang-abang. Dunia kalaulah umur kita sampai 200 tahun mungkin kita udah gak bisa menikmatinya. Mata yang hari ini melihat jelas tatapannya begini. Oh ini ibu, bapak, oh mas dari Kaliwiro, mas Herman, mas Muansyah, adik Soleh. Siapa Soleh namanya ganteng Soleh? Farhan, Fahri, oh adik Fahri Soleh, Ustadz Ferry, Ustadz Rizky, Ustadz Ilham, Ustadz Topan. Oh mata jelas memandang. Tapi akan ada masa kalau umur kita menyampai, jangankan 200 tahun, 100 tahun, pandangan mata kita udah bukan lagi jelas memandang begini tapi dikerenyitkan begini. Siapa ya? Mas Rizky? Oh bukan. Iqbal ternyata, kakaknya misalkan. Itu nyata jemaah, nyata. Akan datang masa-masa yang itu hadirin di tengah-tengah kita. Kenapa? Faktornya tidak lain tidak bukan karena sekali lagi dunia memang bukan tempat tinggal kita. Dunia adalah tempat transit. Dunia bukan tempat tinggal tapi dunia tempat transit. Cepat atau lambat kita tinggalkan. Yang abadi apa? Amal jamaah. Subuh ini jamaah abadi, mengabadikan amal sholih. Baca Quran itu abadi. Jamaah baca hadis lalu dipelajari dan diamalkan, itu yang diamalkan yang jadi pahala. Dan kita semua akan dapatkan itu besok saat kita tiada. Jamaah, perpisahan dunia, perpisahan sebentar. Kita berpisah dengan pasangan, itu pun sebentar. Nanti kumpul lagi insya Allah. Wahai Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya, mata sa'ah, kapan wahai Rasulullah terjadi hari kiamat? Nabi enggak jawab, tanggal sekian, jam sekian, enggak. Tapi Nabi jawab, ma'a'dat talaha. Emangnya kamu siap-siap apa sama hari kiamat? Saking pentingnya persiapan. Dan kadang kematian itu datangnya mendadak. Kita gak pernah duga. Kemarin ada seorang ibu anaknya sakit. Sederhana. Dianggapnya kayak demam-demam biasa. Panas. Di hari berikutnya sudah dingin. Ibunya senang dong. Oh berarti anak saya mau sembuh nih Ustadz.
Di hari ketiga panasnya melonjak melebihi hari pertama. Hari pertama panas, kedua udah mau sembuh tuh, udah dingin. Hari ketiga tiba-tiba panasnya melonjak, hari keempat wafat. Seperti itu jemaah. Bahkan ada ibunya sakit, bapaknya sehat. Bapaknya jagain ibunya sakit, lah bapaknya masuk angin, bapaknya sakit, bapaknya yang wafat, ibunya yang kemarin sakit malah sehat. Allah, gak pernah tahu jemaah. Kalau 10 hari terakhir ini, kalau sampai, kalau gak sampai. Iya kalau kita sampai, kalau gak sampai. Apakah kita jamin kita besok bakal sampai di tanggal 1 Syawal? Enggak. Enggak ada yang jamin umur kita sampai di 1 Syawal. Tapi Allah janjikan kepada kita, siapa-siapa yang beramal solih dijamin tidak akan menyesal, karena amal solih itu yang akan menemaninya. Kalaupun menyesal, dia hanya ingin, ya Allah andai lebih baik, ya Allah andai lebih bagus, ya Allah mudah-mudahan lebih baik, lebih bagus. Selalu inginnya begitu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yuk kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Terus Allah berfirman yang kedua, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada dirimu. Ya Allah, jamaah, Allah tuh kurang apa ya? Coba-coba jamaah, Allah tuh kurang baik apa sama kita coba? Coba jamaah bayangin, emang dulu kita gak pernah buat maksiat? Yang ngomong pun pasti pernah. Emang kita gak pernah berbuat salah gitu? Yang ngomong pun pernah. Emang kita gak pernah berbuat dosa? Pasti pernah. Tapi Allah jemaah, Allah tuh baik. Pas kita berbuat dosa, Allah gak langsung membinasakan kita di detik yang sama. Coba bayangin. Kalau pas Anda lagi berbuat dosa, detik yang sama Allah binasakan. Allah. Coba bayangin ketika Anda sedang mabuk lalu di detik yang sama Allah matikan, kayak apa akhir hidup kita jemaah? Coba bayangin ketika ada seorang laki-laki menggombali anak gadis orang lain, terus direspon, mau gak kamu jadi pacarku, I love you too. Habis itu mereka berpacaran, di detik dia mengucap I love you too, Allah matikan kedua-duanya. Coba bayangin jemaah. Kayak apa matinya kita? Mati dalam keadaan mati dalam keadaan seburuk-buruknya kondisi. Coba bayangin kalau dulu pas lagi korupsi, detik saat Anda memanipulasi data, keuangan, markup harga, Allah matikan, kayak apa matinya kita jemaah? Coba bayangin saat Anda khianat pas diberi amanah, detik Anda khianat, Anda diwafatkan sama Allah, kayak apa matinya? Makanya kan ayat ini Allah menegaskan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah udah baik banget sama kita jemaah. Allah tuh baik loh. Dulu maksiatnya banyak tapi dikasih kesempatan taubat. Dulu dosa kita banyak tapi masih diberi kesempatan untuk bisa taubat. Allah gak kurang-kurang sayangnya sama kita hadirin. Allah gak kurang-kurang sayangnya sama kita jemaah. Allah sayang, Allah cinta sama kita, Allah rindu sama kita. Makanya gak ada di antara kita yang langsung dibinasakan detik pertama dia berbuat maksiat. Para jamaah finalis-finalis Ramadan, Madrasah Itikaf Masjid Muhammad Al-Fatih yang dirahmati Allah. Maka coba lihat maha sayangnya Allah. Belum ini tentang, ini baru dosa ya. Yang saat kita berdosa Allah gak langsung binasakan kita. Belum lagi kalau aib. Jamaah aib.
Aib yang kita punya banyak, ngerasa gak sih jemaah? Banyak ya? Banyak. Tapi Allah tutupin betul? Betul. Allah tutup aib kita. Kita yang sukanya ngompolan, Allah tutup aibnya. Yang tidurnya suka dengkur, wah kalau dengkur udah kayak gas banter satu masjid kedengeran. Tapi ya Allah tutup aib kita. Kita yang dulu pernah ngeri kalau diceritain, tapi Allah tutup aib kita. Itu kalau nggak maha baiknya Allah, enggak jemaah. Karena Allah maha baik. Makanya ayatnya bunyinya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah tuh baik banget sama kita. Nafas gratis, mata memandang gratis, sudah mah gratis. Dulu masih ingat gak pas kita belum punya rumah, Allah kasih rumah. Dulu masih ingat gak ketika kita hidup sangat penuh dengan keterbatasan, sepiring berdua dengan suami. Lalu sekarang Allah izinkan rezekinya datang lebih besar dari yang sebelumnya. Coba diingat jemaah. Dulu kita siapa datang ke Wonosobo? Pendatang. Modal apa pendatang datang ke Wonosobo? Saudara. Gak punya saudara di Wonosobo. Sepupu. Gak ada sepupu di Wonosobo. Kenapa datang ke Wonosobo? Karena memang hatinya tergerak. Misalkan Anda datang ke Wonosobo. Atau karena mungkin pindah tugas ke Wonosobo. Lalu kemudian Allah rahmati kalian. Allah kasih teman, lingkungan yang baik, rezeki yang barokah. Kurang apa Allah jamaah sama kita? Masa mata dipakai maksiat? Kurang apa Allah sama kita? Jantung terus dipompa tiap hari gratis. Pernah dikasih tagihan gak? Gak pernah. Makanya berbuat baiklah kita sama orang lain sebagaimana Allah udah baik banget sama kita. Dan siapapun yang berbuat baik di 10 hari terakhir Ramadan ini jamaah, pahalanya beda sama hari-hari selain 10 hari terakhir Ramadan. Makanya Nabi begitu masuk 10 hari terakhir, all out, totalitas. Totalitas. Kana ajwa dan nas. Nabi itu di lain Ramadan aja udah dermawan. Begitu masuk Ramadan, lebih-lebih dermawannya. Karena Nabi tahu ayat ini. Harus berbuat baik kepada sama manusia sebagaimana Allah udah baik sama kita. Ayo jamaah buat baik. Jangan gak baik sama orang. Tapi dia jahat sama saya, dia jahat sama kita, dia culas sama kita, dia bawa kabur uang kita ratusan juta, dia mengkhianati amanah yang kita amanahkan kepada dirinya. Urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah. Urusan kita tetap berbuat baik. Tapi saya nggak mau Ustadz, saya mau jaga jarak. Boleh apa nggak jaga jarak? Boleh. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Khuzil afwa. Syarat pertama tetap wajib memaafkan. Udah ya maafin aja. Wa'mur bil urfi. Ajak orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin. Tapi berpaling dari orang-orang yang jahil yang suka menyakiti hati. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Allah berfirman, sabar kalian dengan apa yang diungkapkan atas kalian. Wahjurhum hajran jamila. Tapi hajar mereka dengan cara-cara yang baik. Allah udah baik banget sama kita. Kita yang kadang gak bisa membalas kebaikan yang begitu banyak jemaah. Allahu Akbar walillahilhamd. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. 3. Yang pertama, kejar akhirat, jangan lupa dunia. Yang kedua, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kita. Yang ketiga, wala tabghil fasada fil ard. Jangan kalian menjadi orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jangan zolim. Oh, tapi saya dizolimi, masa saya nggak balas kezolimannya? Ya udah, kalaupun dia zolim, urusan dia sama Allah.
Kita kalau mau buat perhitungan sebaiknya dengan nasihat yang baik. Tapi dia nggak mempan dinasihati yang baik. Saya harus gimana nih? Doakanlah jemaah. Kadang emosi juga nggak membuat uang kita balik kan. Kita marah-marah, balikin uangnya. Terus juga nggak buat uang kita balik kan. Apakah setelah kita tempeleng sekalipun orang ini uangnya kita balik? Belum tentu juga kalau ternyata uangnya dipakai kabur untuk ini dan itu, diputar apa segala macam. Ya sudahlah jemaah. Loh tapi kan sedih Ustadz, sedih jemaah. Masa uang saya dibawa kabur 1 juta, uang besar loh Ustadz. Nyarinya susah loh, 1 juta tuh. Emang, siapa bilang 1 juta nyarinya gampang? 1 juta aja susah nyarinya. Apalagi yang lebih daripada itu. Sedih jemaah. Tapi kalau kita lihat Allah Maha Baik, kita yakin Allah pasti ganti yang lebih baik. Kita yakin Allah akan ngasih hadiah yang gak disangka-sangka. Kita yakin Allah mengganti semuanya dengan yang lebih besar, lebih banyak dari yang pernah kita duga. Kalau kita yakin sama Allah, pelan-pelan nanti kita akan melihat maha baiknya Allah sama kita. Tetap Allah maha baik. Kenapa kita ditipu? Allah ingin menjaga kita, melindungi kita dari bergaul sama orang yang salah. Kenapa kok kita dicurangi, dikhianati, padahal amanah itu sudah tulus diberikan kepada seseorang. Boleh jadi Allah ingin orang ini disingkirkan karena doa kita selama ini. Ya Allah, jauhkan dari orang-orang zalim. Hambaku, kamu berdoa kepadaku agar engkau jauh daripada orang-orang zalim. Aku kondisikan situasi dari yang engkau punyai. Orang-orang yang zalim akan segera menyingkir darimu. Bersiaplah kamu dengan mental itu. Yang zalim satu persatu disingkirkan, dibuka. Ada orang sudah difasilitasi apa segala macam, berangkat umroh, sudah bisa ini, bisa itu, lalu terus kemudian dia keluar setelah habis semua biaya pendidikan, biaya ini, biaya itu, nggak apa-apa. Bukankah Allah maha baik? Hambaku, ini orang akan aku kondisikan sebagaimana yang engkau pinta. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang zalim. Allah kondisikan kok. Allah maha baik. Allah maha baik. Jangan berbuat kerusakan. Jangan berbuat kerusakan jemaah. Wala tabghil fasada fil ard. Kata ulama, jangan sampai kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi yang dengan kerusakan itu mendatangkan murka Allah atas kalian dan murka Allah atas wilayah-wilayah kalian. Hadirin, suatu kampung, suatu desa, suatu kampung akan tetap dalam naungan ridho Allah selama ada yang mengingatkan dalam kebaikan. Jadi kalau jamaah tinggal di satu kampung, masih ada yang ngingetin kebaikan, masih ada yang nasihatin amal shalih, masih ada yang mau belajar Quran, ngaji TPQ, TPA, insya Allah kampung itu aman dari azab, insya Allah. Sekali lagi, insya Allah. Tapi kalau di kampung itu mendem biasa, madon biasa, zina biasa, judi biasa, maksiat biasa, ghibah biasa, dan gak ada orang yang ngingetin, hati-hati, warning keras. Boleh jadi azab Allah akan datang sekonyong-konyong kalau tidak ada yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan jadi orang yang berbuat kerusakan. Ayo datang jemaah, 10 hari terakhir, 10 hari aja. Capek, ya. Capek. Kita semua capek. Tapi pegel Ustadz, iya kita semua pegel jemaah. Udah habis uang saya Ustadz, iya. Tapi kan kita masih tetap bisa punya kesempatan berzikir yang tanpa mengeluarkan uang serupiah pun. Baca Quran tanpa mengeluarkan uang serupiah pun. Bismillah jemaah. Jangan berbuat kerusakan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 3 hikmah dari Al-Qasas ayat 77.
kejarlah negeri akhirat. Jangan lupa dunia. Yang kedua, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kita. Terus yang ketiga, jangan berbuat kerusakan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Barakallahu fikum. Jamaah TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada di antara jamaah mau sama-sama belajar untuk menambahkan value diri tentang agama, mau dapat share-sharean poster agama, poster kebaikan, atau video-video pendek yang jamaah bisa share sebagai pengingat, ini value ini bisa jamaah dapatkan di grup Sahabat UIR. Cara bergabungnya gampang banget, tinggal tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Sekali lagi, kalau mungkin ada di antara jamaah ada yang mau dapat share-sharean ilmu agama, video pendek yang bisa dijadikan story WA, sahabat bisa dapatkan itu semua secara gratis. Caranya tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Bergabunglah di grup Sahabat UIR, insya Allah di grup WhatsApp itu akan banyak informasi tentang kebaikan. Nanti sore jamaah jam 3:30 sampai maghrib, insya Allah, atau jam 4 sampai maghrib, kira-kira jam 3:30 jam 4-an, kita akan ada daurah bersama Ustadz Ferry, gurunda kita, alumni Universitas Islam Madinah, pemegang banyak sanad hadis sampai ke Rasulullah SAW. Nanti insya Allah daurah sore, boleh laki perempuan silakan datang, kita ngaji bareng-bareng. Nah, keutamaannya daurah bersanad atau ngaji bersanad itu apa sih? Keutamaannya kalau ngaji bersanad nanti dapat sertifikat keterangan sanad. Kami telah mendengar hadis ini dari Ustadz Ferry Septianto, Ustadz Ferry dari gurunya. Gurunya Ustadz Ferry dari gurunya sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjaga sanad ilmu di Masjid Muhammad Al-Fatih. Kita akan fasilitasi, mudah-mudahan ilmu yang kita punya sanadnya jelas tersambung sampai ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sore nanti ya jamaah, silakan hadir. Jamaah hadir cuma bawa badan aja. Minuman insya Allah disediakan, buka puasa makanan insya Allah disediakan, camilan insya Allah disediakan. Cuma tinggal datang, bismillah, niat untuk ibadah karena Allah, ridho Allah yang dicari 10 hari terakhir dalam beramal salih. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari jamaah TikTok, YouTube, Instagram? Ada pertanyaan? Belum ada. Atau dari ibu ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Gak ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, saking fahamnya memang. Juara ibu-ibu Wonolelo mah luar biasa. Ada? Ada. Ahlan, silakan mas. Oke. Bagaimana perempuan yang sedang haid atau berhalangan tetap dapat keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Pertama, zikir kepada Allah. Kedua, sholawat kepada Rasulullah. Ketiga, sedekah, keluarkan harta terbaik 10 hari terakhir ini. Setiap malam, sebisa mungkin setiap malam ya jemaah. Setiap malam. Malam waktunya kapan? Ba'da maghrib sampai subuh. Karena Lailatul Qadar itu adanya di lepas maghrib sampai subuh. Karena namanya lail. Lail itu artinya malam. Jadi kalau bisa setiap malam sedekah. Ba'da maghrib langsung kepikiran. Sedekah, udah sedekah belum ya? Bismillah. Keluarin. Udah zikir, sholawat, sedekah. Berikutnya majlis ilmu offline ataupun online. Boleh. Nanti ada offline di House of Elena Kauman Wonosobo, datang aja. Kalau saya mau online aja Ustaz, soalnya jauh. Gak apa-apa, boleh. Nambah ilmu. Yang kelima, sebarluaskan ilmu. Yang keenam, murojaah hafalan semampunya. Kalau murojaah boleh. Yang ketujuh, fasilitasi iktikaf. Mulai dari buka puasanya, cemilan lepas tarawihnya, kasur untuk tidur para peserta iktikafnya, selimut kalau memungkinkan ada selimutnya, lalu fasilitasi sahurnya, fasilitasi kitabnya. Nanti mau fotokopi kan? Nanti di fotokopi ya.
Ada insya Allah nanti kitabnya dari Ustadz Ferry yang bersanad akan difotokopi insya Allah. Dan insya Allah itu memang sudah legal. Jadi difotokopi bukan yang gak legal, tapi diizinkan untuk diperbanyak. Dan itu diperkenankan, nanti jamaah insya Allah menerima. Itu memfasilitasi fotokopiannya, kitabnya, penanya, tintanya, semuanya panen pahalanya. Termasuk yang memfasilitasi bangunan masjidnya juga panen pahalanya. Itu keutamaan orang yang kalau misalkan dia memfasilitasi kebaikan, sebagaimana kata Nabi, man dalla 'alal khair kafa'ili. Siapa yang fasilitasi kebaikan dia dapat pahala kebaikan. Lalu apalagi? Nah, amalan yang bisa dilakukan wanita haid selain memfasilitasi dan segala macamnya itu, support keluarganya untuk iktikaf. Nak, ke masjid ya nak, 10 hari aja. Putriku sayang, ayo ke masjid. Anak laki-laki tampan, ayo ke masjid. Bismillah, 10 hari aja. Insya Allah dengan cara itu Allah karuniai. Dan hadirin, banyak-banyak berdoa. Itu yang terakhir bisa dilakukan perempuan yang lagi haid, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak doa. Ya Allah, hamba memang sedang berhalangan belum bisa di 10 hari terakhir ini, tapi mudah-mudahan doa kami tidak terhalang ya Allah. Doa kami engkau ijabah semuanya ya Allah. Berdoa banyak-banyak 10 hari terakhir. Begitu, barakallahu fikum. Itu amalannya, semoga terjawab. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lain, Mas? Belum ada? Soleh, ganteng, Masya Allah. Ada pertanyaan lain? Gak ada? Gak ada, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekolah Mas Fahri? Oh sekolah, oh semangat sekolahnya. Mudah-mudahan Allah memuliakan Mas Fahri sama Mbak Ifti. Mbak Ifti, Mas Fahri. Abang siapa sama abang siapa bang? Soleh? Husen. Husen sehat ya Husen? Insya Allah. Dan semua yang gak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi hormat ibu, bapak, mas. Mudah-mudahan kita semua diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati, tetap ikhlas. Ini amalan hati ya jemaah. Jangan sampai yang itikaf pun sombong. Mas, itikaf gak semalam? Enggak, tidur saya di rumah. Saya dong itikaf. Aduh, kok malah sombong. Jangan sampai gara-gara itikaf malah buat kita sombong. Nih amalan hati nih. Dan yang itikaf jangan ngerendahin yang gak itikaf. Mentang-mentang ini gak itikaf direndahin. Ra itikaf, gak dapet malam qadar kamu. Boleh jadi jamaah yang dapat malam qadar malah yang siapa tahu. Bisa jadi kan? Yang gak itikaf sedekahnya semua hartanya. 100 juta disedekahkan semua. Yang di sini yang itikaf malah gak jelas, gak genah misalkan ya. Tentu saja itu enggak insya Allah. Tapi intinya jangan sampai kita sombong dengan amal soleh yang kita miliki. Jangan, jaga hati. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Pagi ini jam 8 sampai jam 9 insyaallah kita akan ada kajian di House of Elena Wonosobo di Kauman sebelah Masjid Al Mansur. Insyaallah mulainya on time jam 8, selesainya jam 9 atau kadang lebih sedikit. Buat sahabat yang mau datang silakan. Dan buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada di antara teman-teman mau dapatkan daripada pengetahuan agama secara gratis, WA Story yang teman-teman video pendek itu bisa dijadikan WA Story gratis. Dan ilmu ini mudah-mudahan mengiringi kita untuk jadi hamba yang lebih baik. Teman-teman mudah banget caranya, bisa gabung di grup sahabat UIR, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jangan lupa nanti sore ya jamaah. Sore jam 3:30 dan ba'da tarawih. Nanti bersama gurunda kita Ustadz Ferry Septianto LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.